Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Ya, kita akan bahas lagi keikutsertaan Indonesia di SEA Games kemarin ya, di mana Indonesia ternyata melahirkan dua orang pemainnya, pemain timnas Indonesia ini yang masuk ke dalam jajaran top skor. Bro Ipung, lanjut. Ya, memang ini sebuah pencapaian yang agak-agak langka juga ya, bahwa dari rangkaian pertandingan-pertandingan yang dilalui oleh Indonesia dari mulai fase grup sampai menjadi juara, Indonesia kan tidak pernah kalah. Dan jumlah gol yang dihasilkan oleh timnas kita itu sangat bagus. Dari sekian pertandingan sampai menjadi juara, ada 21 gol yang tercipta. 21 gol yang tercipta sementara kita hanya kemasukan 5 gol dari 3 pertandingan gitu loh. Nah, dan yang lebih agak membahagiakan ya, apakah ini sebagai indikasi atau bukan, tapi paling tidak ini adalah sebagai data ya, bahwa dari 21 gol yang tercipta itu 5 dicetak oleh Sananta yang posisinya sebagai striker. Mhm. Kemudian Irfan Jauhari dan Tritan Agung yang juga punya posisi striker masing-masing bisa menceploskan gawang sampai 2-2 ya. Mhm. Artinya apakah ini sebagai indikasi bahwa kita yang sempat beberapa tahun belakangan krisis striker sudah menemukan sosok-sosok striker yang bisa menjadi andalan nantinya gitu loh. Hmm. Mhm. Ya, artinya kita sekarang sudah punya striker lokal lah, kira-kira seperti itu ya. Betul, betul. Mhm. Nah, apakah dengan berhasilnya mencetak 9 gol dari Iya, 21 gol yang pernah dicetak tim Indonesia, itu iya. dihasilkan oleh striker, membuktikan bahwa striker kita memang mumpuni, bro. Ya, memang kalau kita langsung menarik garis kesimpulan bahwa ini adalah puncak pencapaian dari striker, itu belum ya bro ya. Hmm. Karena ini eventnya juga baru event Asia Tenggara dan event kelompok usia under 20 gitu loh. Mhm. Nah, tapi paling tidak pencapaian yang bisa dilakukan oleh para striker-striker kita ini kan mudah-mudahan ke depannya juga akan memberikan semacam dimensi baru bahwa sebetulnya kita punya talenta-talenta yang bagus di posisi striker. Mhm. Tinggal bagaimana mereka kemudian mengasah diri dari kompetisi, misalkan di Mhm. Liga 1 dan sebagainya. Dan bagaimana kemudian dari pihak katakanlah barisan kepelatihan untuk bisa mengasah talenta-talenta yang punya posisi sebagai striker. Itu yang Mhm. lebih utama menurut saya. Mhm. Karena Mhm. kalau kita melihat dalam sejarah sepak bola Indonesia, kan kita juga dalam sejarahnya tuh punya striker-striker bagus. Mhm. Di antaranya ada Bambang Nurdiansah dulu, kemudian ada Ferry Sandria, ada Kurniawan Dwi Julianto. Ini kan striker-striker yang di tingkat regional juga cukup cukup menonjol gitu Mhm. loh. Nah, Mhm. mudah-mudahan saja dengan kehadiran striker-striker kita yang bisa katakan menjadi ini ya, menjadi goal getter dan bisa menjadi penyumbang gol yang lebih banyak, ini juga kemudian memberikan ini ya, katakanlah sebagai inspirasi Mhm. untuk striker-striker lainnya, bagaimana cara mereka mengelola permainan, bagaimana cara mereka pengambilan posisi dan sebagainya gitu loh. Mhm. Mhm. Ya, memang timnas Indonesia kali ini untuk SEA Games ini memang luar biasa ya. Ini pemain-pemainnya memang pemain-pemain luar biasa. Ya, Beripung, betul. selain striker itu sendiri yang selama ini dianggap kurang, apakah ada striker-striker lain yang belum masuk ke dalam tim timnas, bro? Ya, kalau saya lihat memang kan jumlah striker ya kebetulan ya di Liga Indonesia itu striker-striker yang menonjol justru striker-striker yang berasal dari pemain-pemain luar. Hmm. Nah, mudah-mudahan ke depannya makin banyak pemain-pemain muda kita seperti ada Dimas Derajat, kemudian ada Rafli yang Mhm. mungkin bisa mengambil pelajaran dan bisa kemudian mengasah diri bagaimana memposisikan diri sebagai seorang striker. Mhm. Dan juga saya juga berharap juga bahwa dari para klub-klub di Liga Indonesia Mhm. jangan melulu mengandalkan posisi striker kepada striker-striker asing.
Hmm. Karena bisa jadi kenapa belakangan ini Indonesia seperti kesulitan mendapatkan striker yang bagus? Ya karena itu. Karena keran untuk posisi striker ini agak kecil untuk Hmm. pemain-pemain timnas kita. Hmm. Nah, bro, kalau demikian, Bu, bisa nggak disebutkan rahasianya bagaimana timnas Indonesia, striker di timnas kali ini itu bisa disebut eh, berhasil Iya, lah gitu. kalau saya sih menganalisa begini, eh, kan kesempat ya, pernah Hoki Caraka menyampaikan statement bahwa sejak kepergian Renan Radoncic, yang Renan Radoncic memang seorang striker ya di Liga Korea, itu juga cukup produktif. Hmm. Dia seperti kehilangan mentor untuk bisa mengasah kemampuan dia. Nah, Hmm. berbeda dengan skuadnya Indra Safri kali ini. Skuadnya Indra Safri kali ini dihuni oleh staf-staf kepelatihan. Di posisi striker tuh ada Kurniawan Dwi Julianto. Hmm. Saya sih berpikir bahwa Kurniawan Dwi Julianto ini punya peran untuk bisa mengasah striker-striker timnas yang Hmm. ada gitu. Hmm. 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 Karena kita tahu Kurniawan Dwi Julianto selain memang dia menonjol di Primavera, menonjol di timnas Indonesia, dia juga Hmm. pernah punya status sebagai pemain abroad gitu di Hmm. Liga Swiss. Paling tidak pengalaman yang dia miliki, skill yang pernah dia punya, itu bisa dia tularkan kepada striker-striker kita. Hmm. 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 Oke, jadi boleh disebut bahwa ilmunya Kurus ya, ilmunya Iya, Kurniawan Dwi Julianto ini sudah diturunkan ke pemain-pemain muda Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya, bro. kurang lebih seperti itu, bro. Jadi Oke. saya harap ya bahwa eh, momentum ini ya bisa dipakai bahwa kita sudah punya katakanlah ya staf kepelatihan yang memang punya keahlian untuk mengasah pemain-pemain dalam di posisi striker. Gitu. Oke. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai betapa suburnya timnas Indonesia di laga SEA Games kemarin ya, mulai dari fase grup sampai ke final. Dan kesuburan ini ternyata juga memecahkan rekor timnas Indonesia di keikutsertaan SEA Games sebelum-sebelumnya. Menurut sobat sendiri, apakah setuju bahwa striker Indonesia saat ini adalah striker yang hebat? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.